Tanyakan Jokowi itu, ada nggak nenek moyangnya tertumpah darahnya untuk republik ini? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasilon Sianipar itu. Lebih baik mati. Selamat sore Pak Rismon. Terkait kedatangan hari ini ke rumah Pak Jokowi, penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau sekedar? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Jadi janganlah, kita ini sudah benar-benar saudara. Saya bersahabat dengan abang sudah 1 tahun. Tolong, saya rasa tidak bolehlah ada kebohongan di antara kita. Kalau memang ada niat abang untuk menjelaskan ini secara ilmiah, Pak Roy Suryo siap kok. Siap. Saya juga siap. Kita semua YouTuber di sini siap. Dan seluruh manajemen buku Gibran Endgame siap untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya barusan. Bahwa 2 bulan terakhir, Januari, Februari, tidak ada kesempatan Bang Rismon untuk melakukan penelitian itu karena kami selalu bersama-sama. Itu saja ya. Kalau soal surat, nanti aja itu. Seandainya Rismon Hasilon Sianipar dia mendapat pendampingan seorang advokat yang profesional, dia tidak perlu panik. Jadi Rismon ini mendapat terapi yang keliru. Kalau dia takut karena dituduh memalsukan, kita ancamannya cuma 4 tahun, tidak serta-merta ditahan, dan itu harus terpenuhi syarat yang lain, dirugikan. Itu hanya jadi pidana karena penipuan, Rismon. Kenapa kamu begitu takut gegap gempita sampai menjatuhkan harga diri, data, dan yang paling parah dengan mengucapkan bahwa buku itu mau nggak bisa, nih yuk mau tarik buku ini mesti bayar dulu ini. Ini bukti, dan ini sudah aku jadikan bukti di gugatan CLS, ya. Saya agak gede badannya. Ketinggian, ketutup semua. Naga, suara naga. Ya, saya di sini hanya mau menyampaikan sebagai yang dulu pernah menjadi manajemen buku Gibran Endgame. Di sini ada 10 orang dan 6 atau berapa diantaranya ada di sini, ya. Jadi yang saya sampaikan ini semuanya kenyataan, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jadi statement Bang Rismon semalam di Bali G Academy agak membingungkan kami, karena yang jelas sejak tanggal 1 Januari, yaitu di malam tahun baru, kami meluncurkan buku Gibran Endgame. Kami non-stop keliling, bedah buku, memasarkan buku. Jadi saya tidak tahu yang tadi dibilang translasi, rotasi, penelitian, bahwa dia tiba-tiba menemukan di ijazah ada watermark, ada emboss, ada apa. Itu Abang Rismon lakukan kapan, Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Pak Agus Yunanto tiap hari di sebelah Abang. Dan kami bersepuluh setiap hari menemani Abang memasarkan buku Gibran Endgame tanpa kenal lelah. Kapan itu Abang lakukan penelitiannya? Tolong, jangan berbohong kepada kami, Bang. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita bersama-sama. Kapan itu penelitian dilakukan dan kenapa? Kalau seandainya Abang katakan itu kepada saya duluan, saya viralkan di Sentana bahwa ijazah Jokowi ternyata begini begono, begini begono. Tapi kan tidak ada. Tapi sekarang, seminggu setelah Abang membuat pengajuan RJ kepada Direskrimum, tiba-tiba kami digocek seperti ini, Bang. Tiba-tiba ada penelitian terbaru dari Abang. Tolong, Bang. Kita sebagai, ya ini kalau orang Batak ada ya, ibu kami sama-sama satu marga. Jadi janganlah, kita ini sudah benar-benar saudara. Saya bersahabat dengan abang sudah 1 tahun. Tolong, saya rasa tidak bolehlah ada kebohongan di antara kita. Kalau memang ada niat abang untuk menjelaskan ini secara ilmiah, Pak Roy Suryo siap kok. Siap. Saya juga siap. Kita semua YouTuber di sini siap. Dan seluruh manajemen buku Gibran Endgame siap untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya barusan. Bahwa 2 bulan terakhir, Januari, Februari, tidak ada kesempatan Bang Rismon untuk melakukan penelitian itu karena kami selalu bersama-sama. Itu saja ya. Kalau soal surat, nanti aja itu. Kita sampaikan di lain hari. Oke, makasih. Saya ingin sampaikan begini. Kalau tidak salah nih, jadi saya mohon maaf ya kalau tidak salah. Karena belum ada penjelasan Rismon. Rismon itu sepertinya khawatir karena terbongkar dia belum menyelesaikan PhD-nya atau doktoralnya di Universitas Yamaguchi Jepang ya. Dan saya sih dapat WA dari tokoh nasional, tidak saya sebut namanya. Beliau juga pernah mampir ke kantor ini, wanita ya, beliau tokoh wanita yang sekarang beliau ada di pemerintahnya Pak Prabowo ya. Dulu kami sama-sama pendukung Prabowo Sandi dan kampanye bareng, tapi ketika Pak Prabowo dengan Bapak kami tidak mendukung. Tapi sahabat saya itu
sekarang ada di pemerintah, dia pendukung, dia menginformasikan bahwa ada tim dari Pak JKW itu diberangkatkan ke Jepang dan mereka sudah meneliti sampai ke Yamaguchi dan kemudian dapat fakta memang belum selesai. Lalu berita juga saya dapat informasi, jadi sekali lagi ini kalau salah mohon dimaafkan, bukan saya menyebar hoax ya. Jadi ada informasi begitu apa namanya, bahwa dia dituduh menerbitkan surat palsu atau memalsukan identitasnya. Ini saya sampaikan, seandainya Rismon Hasyulansyah pada mendapat pendampingan seorang advokat yang profesional, dia tidak perlu panik, karena tindak pidana penipuan itu sekarang masuk klaster di bab 27 itu tindak pidana perbuatan curang. Ini aku bacakan nih, ya. Bab 27 tindak pidana perbuatan curang. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan satu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun dan denda paling banyak kategori 5. Nah, itu gampang, itu masih memiliki klausul lagi itu, ya. Andai kata loh ya, sekali lagi ini analisa saja, pendapat ini, jadi tidak bisa pendapat itu dikatakan menghina. Andai kata pasal itu yang disangkakan, tidak perlu panik seperti ini, datang ke Solo, sudah begitu ketemu Mas Gibran, Egy Sujana sama Damai Hari Lubis yang dulu dihujat banyak orang aja, tidak seperti Anda loh. Ini kan kalau saya boleh mengartikan, di dalam dokter itu, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu ada medical malpraktik, kesalahan diagnosa, kesalahan penanganan, misalkan sampai jarum operasi tertinggal di perut atau dan sebagainya ya, atau orang dokter melakukan spesialis bedah biusnya terlalu banyak sehingga tidak sadar begitu ya. Di dalam dunia hukum ada apa? Judicial malpraktik. Kalau kita dapat pengacara yang tidak cerdas, itu berakibat salahnya nggak cerdas. Jadi di dalam perkara ini, andai kata ya, ini sekali lagi ini pendapat saya, karena belum ada penjelasan resmi terkait dengan Rismon. Saya hanya dapat WhatsApp dan saya dapat berita begitu. Saya dapat WhatsApp dari sahabat saya, seorang wanita, sahabat dekat itu. Kalau ke Solo beliau mampir ya, ke kantor ini sudah beberapa kali ya. Beliau sekarang ada di pemerintahan. Dia mengatakan, Mas Sofi, Rismon teman kau itu karena begini-begini, makanya dia takut. Mbak, kalau dia dari dulu tetap memakai aku dalam artian konsultasi begitu, aku sarankan kamu nggak takut. Andai kata ketahuan misalkan dituduh menerbitkan surat kematian, kemudian mengatakan saya lulus ini ternyata tidak lulus, itu kan penipuan itu 4 tahun, tidak memiliki standar untuk ditahan. Lagi pula ada kelemahan, dianggap penipuan itu kalau sudah dianggap penipuan itu terpenuhi unsurnya itu kalau sudah ada unsur merugikan. Misalkan seseorang mengaku dokter tapi tidak merugikan, kan tidak bisa dipidana, kecuali dia mengaku PhD atau dokter dan kemudian dia ngajar, kemudian dia membuat artikel ya atau menulis buku dengan mencantumkan kata-kata dokter, bukunya itu laku, nah itu jadi masalah. Kenapa sekusik itu? Kenapa seheboh itu? Kalau saudaraku Rismon ketemu aku, pasti aku sarankan nggak apa-apa. Kami pernah menangani perkara seperti itu di kantor ini. Jadi salah satu unsur penting di dalam tindak pidana sekarang kan bukan kejahatan. Itu kalau memenuhi unsur merugikan. Misalkan seseorang mengaku dokter, terus apanya yang rugi? Kalau mengaku dokter dia membuat jurnal atau dia menulis, baru itu jadi masalah. Itulah makanya dibutuhkan advokat itu yang kita modalnya 86. Ini persoalannya seperti ini karena kamu terlalu sering ke Polda Metro, terlalu sering jajah pengacara, ketemu polisi ini, akhirnya aromanya yang ada di kepalamu aroma polisi.
polisi itu kan serba pasal, serba takut. Coba kalau kamu ketemu pengacara progresif macam aku begini, aku bilang, Resmon, Abang Da ini pernah menangani kasus serupa itu. Warga Jepara, warga Karimun dilaporkan 3 orang. Dan aku dengar pelapornya itu sudah menghabiskan uang 600 juta, kayak kamu kehilangan 600 juta. Sekarang pelapornya justru masuk penjara karena menjanjikan kepada orang-orang yang ngasih uang itu bahwa 3 orang klien saya itu mau masuk penjara, ternyata nggak bisa. Jangankan masuk penjara, perkaranya naik dari lidik ke sidik pun enggak. Karena aku punya terapinya. Sayangnya kamu sudah mengacaukan diri, panik, kamu diajak pengacara ketemu ini tiap saat ke Polda, tiap saat ke sini. Saya tadi sudah menjabri Bu Dokter Tifa, saya kalau manggil pribadi beliau Mbak Tifa, jadi jangan kemana-mana, nggak usah pakai talkshow ketemu Abu Jindel itu tidak punya referensi menerangkan ini sejarah Israel, sejarah itu. Kalau bahasa saya sebagai orang Solo ini bahasa canda aja itu sebenarnya lucu. Untuk Abu Janda saya nggak akan serius. Itu namanya Belgedesben. Argumennya Abu Janda yang menerangkan sejarah Palestina tidak pernah membantu Palestina berdiri tanpa 8, itu bahasa Jermannya Belgedesben. Atau kalau itu mobil SMK tipe GH41B kalau dibaca goib. Oke, aku luruskan kembali ya. Jadi Resmon ini mendapat terapi yang keliru. Kalau dia takut karena dituduh memalsukan, itu ancamannya cuma 4 tahun, tidak serta-merta ditahan. Dan itu harus terpenuhi syarat yang lain, dirugikan. Kalau itu dirugikan, misalnya begini loh, bro, aku ngaku-ngaku dokter, itu hanya jadi pidana karena penipuan, Resmon. Kenapa kamu begitu takut gegap gempita sampai menjatuhkan harga diri, data, dan yang paling parah dengan mengucapkan bahwa buku itu mau nggak bisa nih, yuk mau tarik buku ini mesti bayar dulu ini bukti, dan ini sudah aku jadikan bukti di gugatan JLS ya. Itu ya saudara Resmon. Jadi jangan seperti itu. Sayangnya kamu nggak dapat pengacara yang profesional. Nah, itu panik dulu. Makanya buat kalian yang tokoh-tokoh vokal itu jangan sering-sering deh main kantor polisi. Akhirnya aroma polisi, iklimnya iklim polisi. Jadi takut. Ya kalau polisi kan udah deh Pak Resmon minta maaf lah sama Pak Jokowi, akhirnya minta maaf. Tapi minta maaf tidak selesai, karena minta maaf toh itu menambahkan kata-kata menarik buku ini. Penelitian saya yang terbaru kapan kamu penelitian? Orang kamu ijazahnya kakaknya Pak siapa itu, Pak Rujito aja kamu dapatnya dari aku, dan itu cuma asisten, bukan memegang fisik ya. Itu pun dari data tersier, bukan data primer. Jadi begini ya, kita konsentrasi aja ya. Udah, menurut saya sudah itu bagian pertama, itu murni adalah judicial malpraktik, kesalahan saran hukum. Kalau dulu kamu ketemu aku nggak bakalan seperti itu, pasti aku arahkan. Kita breakdown pasal ini bagaimana ya, kamu cerita lengkap apa benar peristiwa itu dan sebagainya. Aku ini menganalisa saja loh ya, karena tidak ada kabar yang menjelaskan tentang peristiwa itu. Nah, jadi di dalam kedokteran ada medical malpraktik, salah diagnosis, salah operasi ya. Di dalam dunia hukum juga ada. Ini salah banget itu. Mestinya kalau mau minta maaf aja, wajar lah minta maaf. Tetapi kenapa mesti harus ketakutan sedemikian rupa sampai merendahkan, dan terakhir dikasih parcel? Aku juga dapat parcel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun berada, sahabat channel, semoga sehat selalu sahabat, dan semoga selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dikuatkan, dilancarkan saumnya ya, bagi yang melaksanakan saum, dan bagi non muslim sahabat-sahabatku dimanapun berada, semoga selalu juga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam aktivitas sehari-harinya, amin ya robbal alamin. Sahabat channel, Resmon kian hari sepertinya ya kian terpojok ya, apalagi pernyataan terakhir yang berasal dari sahabat dekatnya gitu ya, mantan sohibnya ini ya, saudara Michael Sinaga, bahwa agak atau publik paling tidak mengundang publik untuk
terus menduga begitu ya ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada proses balik kanannya Rismond ini ya, yang semula sangat yakin 11.000 triliun persen gitu ya ijazah Pak Jokowi atau ijazah atas nama Joko Widodo itu palsu, walaupun nggak ada ya 11.000 triliun persen, nggak ada. Persen itu cuma sampai 100 saja ya, 100% gitu ya. Jadi itu hanya ungkapan berlebihan. Tapi tiba-tiba dari 11.000 triliun itu jadi kemudian mengatakan asli gitu ya, seolah-olah begitu ya. Jadi sudah mengakui keasliannya karena dengan melakukan sebuah pengajuan RJ dan meminta maaf dan yang mungkin terkesan berlebihan kalau menurut saya ya, terkesan terlalu merendahkan diri ya. Bagi saya sebagai peneliti yang mungkin saya sudah puluhan tahun ya menjadi peneliti, dan saya menemukan kejanggalan ketika Rismond menarik kesimpulan, menarik kembali gitu ya, menarik kembali kesimpulan yang sudah dia buat pada penelitiannya ya. Artinya begini ya, saya malah ragu ya, jangan-jangan memang udah salah dari awal ya. Kalau peneliti sampai semudah itu ya menyerah, sampai semudah itu menarik kembali kesimpulan yang sudah dia buat dari hasil penelitiannya, berarti ini udah meneliti apaan ini ya. Sebagai peneliti yang sudah mungkin puluhan tahun ya saya meneliti, dan bolehlah ya di googling gitu ya beberapa tulisan dan hasil karya saya di beberapa jurnal ya, dan mungkin di Sinta ya saya terindeks, ada indeks bagi seorang peneliti itu kan ada ya, terindeks Scopus dan sebagainya untuk jurnal internasional juga, yang di kita adalah yang sering dikenal dengan Sinta ya. Saya sebagai orang yang walaupun mungkin berbeda keahlian ya, saya banyak meneliti di bidang mechanical engineering atau teknik mesin, yang tentu saja objek penelitiannya berbeda dengan seperti Rismond yang secara hampir boleh dikatakan bersinggungan langsung dengan personal. Sedangkan yang saya teliti itu lebih kepada benda-benda yang minim ya untuk bersinggungan langsung dengan atau melibatkan baik harga diri seseorang ataupun apapun itu ya, karena bendanya seolah-olah mati gitu ya, yang menjadi objek penelitian saya. Namun begini ya, bagi seorang peneliti itu seharusnya tidak mudah menyerah ya. Kalau memang benar menelitinya nih, saya malah jadi nggak yakin ya. Kalau dia melakukan sebuah tindakan penarikan kembali keputusan atau kesimpulannya dari hasil penelitian tersebut, yang dari tadi itu yang saya sebut ya 11.000 triliun persen itu, berarti saya ragu ya. Dan ketika dia berjanji akan melakukan sebuah antitesa dari hasil yang dia lakukan di penelitian sebelumnya, mana mau percaya saya ya kalau di awal saya dia meneliti seperti itu ya, apalagi nanti ya setelah tentu saja tidak lagi murni ya. Kenapa demikian? Karena sudah ada ya peristiwa-peristiwa seperti ini. Jadi jangan berharap ya saya siapapun mungkin sebagai peneliti ya mungkin, tapi ya mungkin sependapat dengan saya, jika seseorang dengan mudahnya menyerah melakukan sebuah tindakan penarikan hasil kesimpulan, berarti dia meneliti tidak benar ya di awal ya. Meneliti itu kan tidak sembarangan ya. Di awal itu dimulai dengan tentu saja dengan mengikuti kaidah-kaidah dan metode yang umum dalam sebuah penelitian yang sering kita sebut dengan metode penelitian ya. Metode penelitian itu kan sudah baku. Di awal sudah kehati-hatian itu sudah dibangun dari awal ya, apalagi ini menyangkut sebuah pejabat atau dokumen seorang pejabat publik gitu ya. Nah, ternyata Rismond di sini dalam konteks ini jika dia benar melakukan kesalahan, wah ini peneliti apaan ya? Saya sih ragu ya. Saya ragu ya. Dan saya sama sekali tidak tertarik dengan penelitian berikutnya yang akan dia lakukan katanya di mungkin 6 bulan setahun ke depan ya, karena kalau dia mau meneliti dengan benar ya tentu tidak bisa dengan mudah dengan cepat gitu ya dilakukan dalam waktu 1-2 bulan selesai gitu ya, apalagi kalau membutuhkan tools lain yang mungkin harus lebih presisi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Michael Sinaga pernah mengatakan bahwa dalam 2 bulan terakhir Januari, Februari itu boleh dikatakan tidak lepas ya, berdoa terus ya,
saya janggal saja saya melihatnya. Kapan dia meneliti sampai akhirnya dia menarik kesimpulan dari hasil kembali kesimpulan dari hasil penelitiannya gitu ya. Dan kalau iya dia mau melakukan penelitian lagi untuk melawan penelitiannya sendiri begitu ya, tentu ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar ya. Tapi ya mau lama mau cepat sih bagi saya nggak peduli ya, karena ketika Risman melakukan itu saya tidak percaya lagi sebagai peneliti. Ya kalau kemudian dia seolah-olah main-main gitu ya menelitinya, sehingga dengan mudahnya juga kesimpulannya dia tarik gitu ya sebelum sempat diseminasikan tentu saja ya. Bahkan sebetulnya untuk menilai sebuah penelitian itu kan tidak hanya dinilai oleh kita sendiri, oleh keilmuan kita sendiri, itu perlu diseminarkan, perlu diseminasi seperti yang saya lakukan. Ketika saya meneliti ya kemudian diseminarkan sehingga ada masukan, dan selama puluhan tahun saya meneliti belum pernah saya menarik kembali kesimpulan ya. Paling memperbaiki dengan masukan-masukan hasil seminar dan lain sebagainya. Nih Risman ini aneh kalau menurut saya. Tapi ya begitulah ya, nanti akan muncul kejanggalan-kejanggalan baru, apalagi katanya ada juga yang mengatakan dari yang ahli melihat mimik raut muka gitu ya, bahwa Risman dalam kondisi ketakutan ya ketika memberikan pernyataan-pernyataan ini katanya ya. Tapi sebagai peneliti saya tidak percaya Risman ya sekarang. Dengan mudahnya dia menyerah begitu saja dan menarik kembali hasil dari kesimpulan yang dia lakukan. Berarti saya berkesimpulan juga bahwa penelitian yang dia lakukan dari awal mungkin sudah salah. Dan juga tentu Pak Topik ya, yang merupakan seorang pengacara progresif, ini sangat menyesalkan ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Risman, karena menurut beliau seperti yang sudah kita tonton pada video atau cuplikan video beliau ya di channel ini, dan pada kesempatan ini juga saya memberikan kredit ya bagi sahabat-sahabat yang belum subscribe channel Salam Aka Waras. Silahkan di subscribe ya channelnya ya, Pak Dr. Muhammad Taufik, seorang pengacara progresif yang luar biasa ya, keberaniannya juga luar biasa. Clear ya seperti itu. Oke sahabat, terima kasih ya sudah menyimak, sudah menonton. Semoga tetap kita bisa menjaga akal waras kita, sehat selalu, berkah selalu, dan lancar selalu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.